Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, syukran, jazakumullah khair kepada keluarga Pak Wakid Balikpapan, khususnya Pak Wakid Balikpapan yang telah mengirimkan testimoni pasca ruqyah ini yang disampaikan oleh beliau. Baik, saya bacakan kembali. Alhamdulillah, kata Pak Wakid, alhamdulillah kepala sudah terasa ringan, wudhu, baca Quran sudah enak. Syukran ya Ustaz, semoga dapat istiqomah seterusnya, amin ya rabbal alamin. Jadi beliau Pak Wakid ini awalnya seringkali merasa pusing, lalu kemudian juga kentat-kentut gitu ya, jadi buang gas. Jadi, terutama ketika mau menjelang sholat gitu ya. Jadi ketika menjelang sholat lalu kemudian beliau wudhu, maka beliau ini rasanya bawaannya pengen kentut, kemudian pengen BAB, begitu seterusnya, terus begitu. Masya Allah, ini memang bisa jadi faktornya karena faktor dua ya, paling enggak ya, karena bisa jadi memang gangguan syaitan, gangguan jin yang bersarang di perut, ini bisa juga. Tapi juga ada pemicu dari sisi misalnya makanan-makanan yang kita konsumsi ya, hendaknya kurangi, minimalisir yang bergas tinggi ya, jadi yang mengandung kandungan gas yang tinggi, dimana misalnya ya di antara makanan-makanan itu bisa misalkan dari jenis kacang ya, dari jenis kacang. Jadi jenis kacang ini juga bisa menjadikan gas yang tinggi di perut. Kemudian juga dari sisi sayuran itu ada kubis, kol, kemudian jamur, bawang, kemudian ada brokoli, asparagus, ini juga termasuk yang mengandung gas yang cukup tinggi. Sehingga boleh konsumsi, boleh, cuman jangan terlalu banyak, terutama yang sering mengalami asam lambung atau mungkin gasnya tinggi, misalnya suka kentat-kentut atau suka sendawa, kemudian juga kembung dan sebagainya. Ini hendaknya mengontrol diri dulu jadi mengontrol diri dulu sehingga sampai pada kondisi yang kemudian normal. Apabila kemudian memang juga dibarengi dengan perut suka kembung, kemudian asam lambung naik, ya ini kita menyarankan supaya membuat minuman dari kunyit ya, ekstrak kunyit, dan dicampur madu supaya manis. Nah, jadi dicampur madu ya. Madunya ini yang disarankan yang jenisnya dari beberapa bunga, disebut dengan istilah multiflora. Ini biasanya lebih kaya enzim sehingga ini sangat cocok, sangat pas untuk kondisi lambung gitu ya. Kemudian ada biji-bijian, ini juga terutama dari gandum ya. Jadi gandum ini mungkin yang biasa dibikin bahan roti dan sebagainya, bukan tidak boleh tapi jangan banyak-banyak. Kemudian ada juga produk susu dan produk olahannya ya, jadi mungkin seperti keju, seperti es krim, itu hendaknya kemudian dikurangi ya, bagi yang mengalami kondisi seperti Pak Wakid dan keluarganya. Nah itu mudah-mudahan. Ada juga dari jenis buah-buahan, ada jenis pir, plum, persik dan seterusnya, itu beberapa buah-buahan yang juga mengandung gas yang cukup tinggi. Nah jadi sahabat semua yang dirahmati Allah, saya juga ikut senang apa yang dialami atau yang dirasakan oleh Pak Wakid ya. Dan kalau bisa juga disarankan bekam ya, bekam rutin tiap bulan untuk mengurangi angin-angin di dalam tubuh, karena bisa jadi memang selain kemudian tumpukan darah yang penuh dengan toksin ya, itu sering disebut dengan darah kotor lah awamnya begitu, atau juga angin di dalam tubuh, ini sangat bagus sekali kalau kemudian lakukan bekam rutin tiap bulan ya. Lakukan bekam rutin tiap bulan, ini insya Allah akan memperlancar peredaran darah ya. Disarankan juga bisa minum habatus sauda ya, agar imunitas daya tahan tubuhnya
tetap prima. Dan juga minyak zaitun ini juga akan melawan minyak-minyak atau kolesterol jahat di dalam tubuh yang biasa kita konsumsi ya dari makanan-makanan sehari-hari yang sulit dihindari. Nah, misalnya bagi yang penikmat atau penyuka gorengan ya, kerupuk dan sejenisnya yang digoreng-goreng ini ya, itu tidak menutup kemungkinan kemudian mengandung kolesterol yang tinggi, dan itu akan menghambat saluran peredaran darah. Nah, sehingga selain juga membiasakan mungkin paling enggak dalam satu hari 1 gelas lah mungkin air hangat ya, terapi air hangat minum minyak zaitun, itu juga sangat bagus untuk melawan kolesterol ya, dan biar peredaran darah kita lancar. Kalau peredaran darah kita lancar ke seluruh tubuh, insya Allah gejala-gejala seperti pusing ini tidak akan terjadi ya. Tapi yang namanya sakit kita tetap tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhtiar juga untuk back to nature, kembali kepada alam gitu ya, back to nature. Dan dengan menjaga pola hidup sehat atau gaya hidup sehat, misalnya dengan tidur yang cukup, kemudian tidak tidur terlalu larut malam, dan kemudian juga jadi tidak tidur terlalu larut malam. Di samping itu juga olahraga ringan ya, olahraga ringan. Nah, terus kemudian ada saran juga, yakni berjemur kurang lebih 5-10 menit, atau juga bisa 15 menit ya, di jam-jam yang agak jam-jam 10 ke atas sampai jam 1. Jadi di antara jam itu. Baik, para sahabat semua yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita semua senantiasa sehat walafiat, disembuhkan sakit-sakit kita, khususnya keluarga Pak Wakid senantiasa sehat walafiat, dan dimudahkan urusan-urusannya, keluarga senantiasa dalam lindungan Allah SWT. Demikian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.